Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bertemu kembali dengan Bu Ferida pada mata pelajaran komunikasi bisnis. Apa kabar semuanya? Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan selalu dalam keadaan sehat walafiat. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, mari kita awali pertemuan kali ini dengan berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai, berdoa selesai. Baiklah, bagaimana anak-anak hari ini? Semoga tetap semangat ya. Jangan lupa selalu patuhi protokol COVID, selalu memakai masker jika keluar rumah, jangan lupa mencuci tangan dengan sabun, dan selalu jaga jarak. Pada hari ini kita sudah memasuki materi baru ya, yaitu KD 3.5 tentang menganalisis negosiasi bisnis dan melakukan negosiasi bisnis. Materi negosiasi bisnis akan kita bagi menjadi 3 pertemuan. Untuk tujuan pembelajaran dari materi menganalisis negosiasi bisnis, yang pertama adalah kalian diharapkan mampu menganalisis ruang lingkup negosiasi bisnis. Yang kedua, kalian diharapkan mampu mengidentifikasi hambatan-hambatan dalam proses negosiasi bisnis. Dan cakupan materi pertemuan kita kali ini adalah yang pertama, definisi tentang negosiasi bisnis. Yang kedua adalah tujuan negosiasi bisnis. Yang ketiga, hambatan dalam negosiasi bisnis. Untuk materi manfaat negosiasi bisnis dan juga jenis-jenis negosiasi bisnis, bisa kalian akses melalui link yang sudah Ibu sematkan pada modul pembelajaran yang ada di Google Classroom. Untuk teknik penilaian negosiasi bisnis hari ini, ada 3 teknik penilaian, yaitu yang pertama, penilaian sikap, yang kedua adalah penilaian pengetahuan, dan yang ketiga adalah penilaian keterampilan. Oke anak-anak, kita mulai ke materi ya. Sebelumnya Ibu mau tanya dulu, adakah di antara kalian yang sudah familiar dengan kata-kata negosiasi atau negosiasi bisnis? Sama tidak sih negosiasi dengan tawar-menawar? Nah, sebelum Bu Ferida jelaskan, silahkan disimak videonya dulu ya. Oke, setelah kalian simak tayangan tadi, sudah ada gambaran kan ya tentang negosiasi? Sekarang Ibu akan coba jelaskan sedikit ya tentang negosiasi secara bahasa. Negosiasi secara bahasa berasal dari bahasa Inggris to negotiate, yang artinya adalah merundingkan, membicarakan tentang suatu kondisi, atau bisa disebut juga dengan tawar-menawar. Negosiasi bisnis berarti suatu pertemuan yang dilakukan oleh 2 orang atau 2 perusahaan atau lebih untuk melaksanakan tawar-menawar dengan maksud mencapai kesepakatan. Yang selanjutnya, apa sih tujuan dari diadakannya negosiasi bisnis? Tujuan negosiasi ada 3. Yang pertama, kesepakatan kedua belah pihak. Yang kedua, memperoleh jalan keluar dari permasalahan yang dihadapi oleh para negosiator.
Dan yang ketiga adalah mendapatkan win-win solution untuk kedua belah pihak. Selanjutnya, dalam setiap proses negosiasi akan selalu ada yang namanya hambatan-hambatan. Nah, apa saja hambatan yang mungkin muncul dalam negosiasi? Yang pertama adalah melihat negosiasi sebagai konfrontasi. Apa maksudnya? Maksudnya adalah saat proses negosiasi, kita tidak perlu melakukan konfrontasi atau pertentangan apabila ada hal-hal kecil yang memang menjadi kurang sepaham. Apabila kita melakukan konfrontasi, maka akan menghambat jalannya negosiasi. Yang kedua, mencoba menang dengan berbagai cara. Perlu diketahui bersama bahwa perspektif terbaik dari dilakukannya negosiasi adalah kemenangan untuk kedua belah pihak. Karena kesepakatan yang dicapai harus menguntungkan masing-masing pihak. Jika ada salah satu pihak yang menginginkan kemenangan mutlak dengan cara menjatuhkan lawannya, maka itu bukan sebuah negosiasi. Yang ketiga adalah menjadi emosional. Apabila Anda menjadi emosional, maka akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Semakin Anda emosional, semakin Anda kurang membangun negosiasi yang konstruktif, sehingga akan menghambat keberhasilan negosiasi. Ayo, siapa yang emosian? Mulai sekarang dikurang-kurangin ya. Yang keempat, tidak mencoba memahami pihak lain. Dalam melakukan negosiasi, perlu memahami kebutuhan dan keinginan pihak lain, terutama lawan negosiasi kita. Jika kita tidak memahami kebutuhan dan keinginan pihak lain, maka solusi akan sulit untuk ditemukan. Hambatan yang terakhir adalah menyalahkan orang lain. Pada saat proses negosiasi, masing-masing pihak akan berkontribusi yang dampaknya bisa jadi baik atau bisa jadi buruk. Jika Anda selalu menyalahkan orang lain karena kesulitan yang ia buat, akan tercipta suasana kemarahan dan akan menghambat jalannya negosiasi. Sebaiknya, pihak-pihak yang bernegosiasi selalu bekerja sama dan tidak mudah untuk saling menyalahkan. Nah, anak-anak, berikut Ibu tampilkan link-link yang bisa kalian akses tentang pembahasan kita kali ini. Jangan lupa untuk membuka modulnya ya, dan membaca modul yang sudah Ibu upload di Google Classroom. Setelah kalian menyimak pembahasan Ibu, selanjutnya Ibu akan membagi kalian menjadi 6 kelompok diskusi. Jadi, masing-masing kelompok berisi 5 peserta ya. Tugas kalian selanjutnya adalah melakukan diskusi tentang persiapan yang dilakukan sebelum negosiasi dimulai. Yang kedua adalah tujuan dilakukannya negosiasi. Yang ketiga, manfaat apa saja yang bisa diperoleh dari sebuah proses negosiasi. Dan yang terakhir adalah kalian diminta untuk merumuskan faktor-faktor yang menjadi penyebab keberhasilan maupun kegagalan dalam sebuah negosiasi bisnis. Jika diskusi sudah selesai, selanjutnya masing-masing kelompok menunjuk salah satu anggotanya untuk melakukan presentasi terkait hasil diskusi. Presentasi bisa dilakukan dengan cara membuat video dan dikirim atau di-share via WhatsApp. Baiklah anak-anak, selanjutnya, adakah di antara kalian yang sudah membuat kesimpulan dari materi hari ini? Ibu akan mencoba memberikan kesimpulannya ya. Jadi, dalam negosiasi, seorang negosiator harus selalu mempersiapkan dirinya sebaik mungkin. Dalam negosiasi juga, ada hal-hal yang harus kita hindari agar negosiasi dapat berjalan dengan baik dan kedua belah pihak mendapatkan kesepakatan bersama. Anak-anak, jangan lupa untuk mengerjakan soal individu yang ada di dalam LKPD yang sudah Ibu upload di Google Classroom ya. Untuk bahasan materi kita selanjutnya adalah kita akan membahas tentang strategi negosiasi. Strategi negosiasi akan kita bahas di pertemuan kedua. Oleh karenanya, mulai dari sekarang, Ananda semua sudah bisa membaca modulnya untuk persiapan pertemuan yang akan datang. Oke anak-anak, sebelum kita mengakhiri pertemuan kita, mari kita berdoa bersama-sama. Doa mulai. Berdoa selesai. Sekian yang bisa Ibu sampaikan. Tetap jaga kesehatan, patuhi protokol COVID. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.